Ada satu kota di Tiongkok, bagus banget pemandangannya. Tapi kota ini didaulat sebagai kota yang paling menyeramkan di Tiongkok. Menyeramkan itu bukan berarti karena kota ini itu rawan akan kriminalitas, tempat tinggalnya sarang-sarang penjahat. Bukan, kota ini terkenal menyeramkan karena banyaknya makhluk gaib yang ada di kota tersebut. Sampai-sampai kota ini menjadi pusat studi dunia untuk makhluk gaib dan dunia lain setelah kematian. Nah, nama kota ini adalah Fengtu Gucheng alias kota hantu Fengtu. Dari namanya aja sudah kelihatan menyeramkan, iya kan? Kenapa ya kok sampai dinamai kota hantu? Kenapa ya kok menyeramkan? Saja nih, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, new release bulan ini ya, Blinking Dragon. Naganya lain daripada yang lain, tuh bling-bling naganya. Available di Shopee dan di Tokped, open VO sampai tanggal 12. Kalau teman-teman pengen tahu detail produknya, ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar naga, ada juga gambar-gambar tokoh sebelumnya seperti Guan Yu, Cao Cao, Cao Zhelong, Zhuge Liang, dan lain-lain. Silakan dikepoin linknya. Okay, let's start! Masih dalam vibe Halloween. Hari ini Intan mau ajak teman-teman wisata online ke sebuah kota yang menyeramkan. Tapi jangan salah, meskipun terkenal sebagai kota yang menyeramkan, kota ini merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi turis mancanegara, turis lokal, banyak yang berdatangan ke sana buat experience. Lumayan, di mana lagi ada wisata arwah kalau bukan di Fengtu Gucheng. Kota hantu Fengtu merupakan kompleks besar kuil dan biara yang didedikasikan untuk kehidupan di akhirat. Masyarakat percaya bahwa Fengtu Gucheng itu adalah jalan menuju ke neraka. Namun hanya orang-orang yang masuk ke neraka lah yang bisa melihatnya. Ih, serem ya. Fengtu Gucheng ini ada di mana sih? Kota hantu Fengtu itu lokasinya berada di Gunung Ming di distrik Fengtu, kota Chongqing, China. Kota ini terletak 170 km di hilir dari Chongqing di tepi utara sungai Yangtze. Sekarang kita masuk ke sejarahnya. Menurut Paitu, Fengtu Gucheng ini sudah ada sejak 2000 tahun. Fengtu Gucheng itu sudah dinamai seperti itu sejak dinasti Han Timur. Taoisme di pegunungan ini memiliki akar yang sangat tua. Bermula dari mitos dua orang sakti di Gunung Ming pada awal dinasti Han Timur. Siapa dua orang sakti itu? Yang pertama itu kakek buyut dari permaisuri Kaisar Liu Chao. Namanya adalah Yin Changsheng. Dia itu praktisi Tao. Yin Changsheng ini dia tidak tertarik sama hal-hal duniawi. Dia mau meninggalkan semua hartanya, semua kekayaannya, semua ketenarannya, kekuasaannya untuk bertapa di Gunung Ming tersebut. Pada tahun 1, itu masa pemerintahannya Kaisar Han Yankuang. Yin Changsheng ini meninggalkan dunia dan terbang ke surga. Itu tadi orang pertama. Sekarang orang kedua, namanya Wang Fanping. Merupakan orang jenius, orang pinter, ahli astronomi di dinasti Han. Dia juga punya karir yang bagus ya karena dia pinter ya, bahkan sering dipanggil kaisar. Kalau dipanggil kaisar mah pasti duitnya itu banyak. Wang Fanping ini juga meninggalkan karirnya untuk mempraktekkan agama Tao. Dipanggilin kaisar dia nggak nganggep, dia bersikukuh, wes aku kepingin bertapa saja di Gunung Ming. Dia tetap setia sama jalan Tao. Pergilah Wang Fanping ini ke Gunung Ming dan seperti Yin Changsheng dia memperoleh keabadian di sana. Pada dinasti Tang, karena kesalahan orang ya, ini nggak dijelaskan secara detail kesalahannya kayak gimana. Pokoknya karena kesalahan orang, Yin
dan Wang itu kan mestinya nama marga nih ya, digabung jadi Yin Wang. Dan akibatnya pegunungan ini secara bertahap disalahartikan sebagai tempat kediaman Raja Neraka. Lah kok bisa? Teman-teman tahu Raja Neraka? Raja Neraka itu namanya Yen Luo Wang. Karena namanya mirip ini ya dipikir mirip. Yin Wang, Yen Luo Wang dipikir mirip. Intan pernah bahas tentang Yen Luo Wang. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya Yen Luo Wang itu siapa, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Lama kelamaan ya jadi kota hantu Fengtu tersebut dikenalnya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun berikutnya berbagai kuil dan istana itu yang terkait dengan neraka didirikan di sana secara bertahap. Kota Fengtu ini berangsur-angsur viral setelah tercatat di biografi para immortal dari dinasti Han Timur dan kisah dewa-dewa di dinasti Jin. Ditambah lagi ada penyair dinasti Tang, penyair kondang banget, namanya Li Pai. Li Pai ini menulis di salah satu puisinya, menyeringai kepada orang berkepribadian di dunia, menghabiskan waktu di Fengtu yang utara yang suram. Lainnya, Li Pai ini itu meningkatkan popularitas Fengtu Kucheng sebagai kota hantu. Yang mana orang-orang dulunya nggak tahu, jadi tahu gara-gara Li Pai ini. Intan pernah bahas tentang Li Pai, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tambahan info ya guys ya. Orang-orang zaman dulu itu entertainmentnya, salah satu hiburannya ya mendengarkan puisi. Apalagi Li Pai itu terkenal di seantero dunia. Puisinya itu paling ditunggu-tunggu sama orang-orang. Makanya begitu Li Pai itu menyebutkan Fengtu, orang-orang jadi penasaran, juga kepengen ke Fengtu. Ini ceritanya kayak satu tempat namanya Venetian Macao. Venetian Macao itu mall, tapi mallnya itu besar banget. Itu mall sekalian hotel, sekalian tempat judi, dan di mall itu ada kayak sungai buatan. Di mall itu juga ada perahu, bisa berkeliling via perahu itu bisa. Mall Venetian Macao ini biasanya cuma terkenal di kalangan para penjudi. Orang-orang ngapain datang ke Venetian Macao kalau bukan buat judi. Tapi setelah diviralkan sama drama Korea Boys Before Flower, Mall Venetian Macao ini yang ngedateng ke sana bukan cuman pejudi-pejudi doang, ada juga wisatawan-wisatawan biasa yang sekedar kepengen menikmati indahnya pemandangan mall. Selama dinasti Tang, karena Fengtu Kucheng ini memang sengaja dibangun untuk mengingatkan dunia kematian, maka dibangunlah di Gunung Ming tersebut vibe yang menggambarkan kehidupan di neraka. Mulai rumah sesudah kematian, jembatan penyesalan, sampai jalan penyiksaan. Yang mana ada juga alat-alat yang digunakan untuk menyiksa. Ini ada maknanya ya. Pokoknya kalau kamu di dunia ini baik, kamu akan diperlakukan dengan baik di akhirat. Tapi kalau kamu berlaku jahat di dunia ini, maka kamu pun akan dihukum di neraka. Karena memang fungsinya itu sebagai pengingat kematian. Makanya di Fengtu itu ada patung mencolok setinggi 138 meter dengan lebar 217 meter yang disebut sebagai The Ghost King. Bukan cuman bentuknya yang besar, The Ghost King ini juga menjadi patung terbesar yang diukir dari batu menurut Guinness Book of Record. Fengtu itu juga punya serangkaian patung-patung seram. Ada 27 tempat sembahyang kuno di Fengtu dan ada gambaran 18 level neraka. Di situ juga ada simulasi pengadilan dan dibuat semirip mungkin sama akhirat, dan di situ juga ada simulasinya. Jadi teman-teman bisa ngetes teman-teman bakal masuk surga apa neraka.
Ini kelihatannya teman-teman yang banyak dosanya harus tes ini. Ah, ini Tiongkok ngebangunnya itu niat banget. Sampai ada 200 cerita hantu. Dan ceritanya itu bisa bergerak secara real life. Kawasan ini benar-benar jadi pengingat akan adanya neraka. Makanya julukannya itu gerbang neraka. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau pengen bercerita, barangkali ada teman-teman yang pernah datang ke daerah ini, ke Fengtu Kuching ini, silakan sharing-sharing di komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.